Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar generasi hebat Indonesia. Apakah siap belajar untuk hari ini? Nah, sebelum kita belajar, jangan lupa berdoa terlebih dahulu. Hari ini kita akan belajar tentang bentuk aljabar. Terkhusus, yang pertama, kita akan belajar tentang mengenal bentuk aljabar. Dan yang kedua, kita akan belajar tentang mengidentifikasi unsur-unsur aljabar. Are you ready? Let's go! Baiklah Ananda semua, mari kita perhatikan penjelasan mengenai bentuk aljabar pada pertemuan hari ini bersama Pak Tommy Desra Yuliandi, anggota MGMP Matematika SMP MTS Kota Padang. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, mengenal bentuk aljabar, dan yang kedua, mengidentifikasi unsur-unsur bentuk aljabar. Baiklah, kita masuk pada bagian yang pertama, mengenal bentuk aljabar. Bentuk aljabar merupakan suatu bentuk matematika yang disajikan dengan memuat huruf-huruf untuk mewakili bilangan yang belum diketahui. Perhatikan contoh bentuk aljabar berikut. 2B artinya 2 dikali B. 3CD artinya 3 dikali C dikali D. Dan negatif 4M kuadrat ditambah 2N artinya negatif 4 dikali M kuadrat ditambah 2 dikali N. Nah, dari bentuk aljabar di atas, huruf B, C, D, M, dan N merupakan suatu bilangan yang belum diketahui nilainya. Sekarang kita lihat unsur-unsur apa yang menyusun suatu bentuk aljabar. Yang pertama, variabel atau peubah. Variabel adalah simbol-simbol yang mewakili suatu bilangan pada bentuk aljabar. Simbol-simbol yang digunakan biasanya berupa huruf kecil. Coba Ananda perhatikan contoh berikut. Pada bentuk aljabar 2x tambah 3, x merupakan variabel. Dan pada bentuk aljabar negatif 4m kuadrat ditambah 2n, m dan n merupakan variabel. Unsur aljabar yang kedua adalah koefisien. Koefisien adalah bilangan yang menyertai variabel pada suatu bentuk aljabar. Perhatikan contoh berikut. Pada bentuk aljabar 32P, maka koefisien dari P adalah 32. Pada bentuk aljabar 2P ditambah 3Q dikurang 6, maka koefisien dari P adalah 2 dan koefisien dari Q adalah 3. Dan pada bentuk aljabar negatif 3x kuadrat ditambah 7y dikurang 10, maka koefisien dari x kuadrat adalah negatif 3 dan koefisien dari y adalah 7. Unsur aljabar yang ketiga adalah konstanta. Konstanta adalah bilangan pada bentuk aljabar yang tidak memuat variabel. Perhatikan contoh berikut. Pada contoh bentuk aljabar 9x ditambah 7, maka yang merupakan konstanta adalah 7. Dan pada bentuk aljabar 3a kuadrat dikurang q dikurang 12, maka yang merupakan konstanta adalah negatif 12. Unsur yang keempat adalah suku. Suku adalah variabel beserta koefisien atau konstanta pada bentuk aljabar yang dipisah oleh operasi jumlah atau selisih. Ada beberapa jenis suku. Yang pertama, suku 1. Suku 1 adalah bentuk aljabar yang tidak dihubungkan oleh operasi jumlah atau selisih. Sebagai contoh,
Yang pertama 26X. Di sini 26X tidak dihubungkan oleh operasi jumlah atau selisih dengan suku lainnya. Contoh kedua, negatif 7X kuadrat, yang juga tidak dihubungkan oleh operasi jumlah atau selisih dengan suku lainnya. Jenis suku yang kedua adalah suku 2 atau biasa disebut binom, yaitu bentuk aljabar yang dihubungkan oleh satu operasi jumlah atau selisih. Sebagai contoh, 2X dikurang 8 dengan 2X dan negatif 8 merupakan suku dari 2X dikurang 8. Yang selanjutnya adalah suku 3 yang juga disebut dengan trinom, yaitu bentuk aljabar yang dihubungkan oleh dua operasi jumlah atau selisih. Sebagai contoh, 5P kuadrat dikurang 4P ditambah 7, maka 5P kuadrat, negatif 4P, dan 7 merupakan suku-suku dari 5P kuadrat dikurang 4P ditambah 7. Yang selanjutnya, suku banyak atau polinom adalah bentuk aljabar yang dihubungkan oleh lebih dari dua operasi jumlah atau selisih. Sebagai contoh, pada bentuk aljabar X kuadrat ditambah 4X dikurang 9XY ditambah 3Y kuadrat, maka X kuadrat, 4X, negatif 9XY, dan 3Y kuadrat adalah suku-suku dari bentuk aljabar X kuadrat ditambah 4X dikurang 9XY ditambah 3Y kuadrat. Nah, selain 3 jenis suku di atas atau 4 jenis suku di atas, maka terdapat juga suku-suku sejenis. Suku-suku sejenis adalah suku-suku yang mempunyai variabel atau pangkat dari masing-masing variabelnya sama. Sebagai contoh, 5X dikurang 3XY dikurang 2X ditambah 5XY. Maka suku-suku yang sejenis adalah 5X sejenis dengan negatif 2X, karena sama-sama memuat variabel X, dan negatif 3XY sejenis dengan 5XY karena sama-sama memuat variabel XY. Selanjutnya, suku-suku tak sejenis adalah suku-suku yang mempunyai variabel dan pangkat dari masing-masing variabelnya tidak sama. Sebagai contoh, 5X dan negatif 5X kuadrat. Nah, dua suku tersebut tidaklah sejenis karena pangkat dari variabel X tidak sama. 5X, pangkat variabel dari X-nya adalah 1, sedangkan negatif 5X kuadrat, pangkat dari variabel X-nya adalah 2. Contoh lain, negatif 3X dan 3XY. Dua suku ini juga tidak sejenis karena variabel penyusun bentuk aljabarnya tidak sama. Negatif 3X memuat variabel X, sedangkan 3XY memuat variabel XY. Unsur yang kelima adalah faktor. Jika suatu bilangan dapat diubah menjadi A sama dengan P kali Q, dengan A, P, Q bilangan bulat, maka P dan Q disebut faktor dari A. Sebagai contoh, faktor dari 5AB adalah 5, A, dan B. Sedangkan faktor dari 8X kuadrat adalah 8 dan X kuadrat. Nah, untuk mengasah kemampuan kita, mari kita perhatikan contoh soal berikut. Tentukan suku, variabel, koefisien, dan konstanta dari bentuk aljabar berikut. Yang pertama, 11X dikurang 3Y ditambah 5. Dan yang kedua, 2X kuadrat Y ditambah 5X dikurang XY ditambah 6XY kuadrat. Mari kita perhatikan penjelasannya. Untuk yang pertama, pada bentuk aljabar 11X dikurang 3XY ditambah 5, maka sukunya adalah 11X, negatif 3Y,
dan 5. Variabelnya X dan Y. Koefisiennya 11 merupakan koefisien dari X dan negatif 3 merupakan koefisien dari Y. Sedangkan konstantanya adalah 5. Untuk yang kedua, pada bentuk aljabar 2x kuadrat Y ditambah 5x dikurang xy ditambah 6xy kuadrat, maka sukunya adalah 2x kuadrat Y, 5x, negatif xy, dan 6xy kuadrat. Variabelnya adalah X dan Y. Koefisiennya adalah koefisien dari X kuadrat Y adalah 2, koefisien dari X adalah 5, koefisien dari XY adalah negatif 1, dan koefisien dari XY kuadrat adalah 6. Sedangkan konstantanya pada bentuk aljabar tersebut tidak memiliki konstanta. Sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jumpa lagi pada pembelajaran berikutnya. Bersama Pak Tommy, meracik matematika menjadi ilmu yang penuh cinta, makna, dan berkah. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.